Pada video ini kita akan membahas visualisasi data dan peranannya pada proses analisis data. Apa itu visualisasi data? Secara singkat bisa dikatakan bahwa ini adalah proses penyajian informasi dalam bentuk gambar atau grafik yang kita peroleh dari hasil analisis data. Ada ungkapan bahwa satu gambar itu bisa bernilai 1000 kata, atau dengan kata lain bahwa dalam satu gambar itu banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Tetapi tentu saja ungkapan ini berlaku kalau kita bisa membaca dengan baik gambar atau grafik yang kita hasilkan atau yang orang lain hasilkan. Fakta menunjukkan bahwa 90% informasi yang ditransmisikan ke dalam otak kita itu adalah informasi-informasi visual. Kemudian secara umum manusia itu memiliki kemampuan untuk mencerna informasi dalam bentuk gambar, citra itu jauh lebih cepat dibandingkan dalam bentuk teks. Dan 70% dari indera yang kita miliki itu adanya atau terletak pada mata yang kita punya. Kajian psikologi dan kajian pendidikan ini juga menunjukkan bahwa 65% pembelajar itu adalah pembelajar visual yang banyak mengandalkan hasil penglihatan dibandingkan dengan membayangkan sesuatu dan yang lain. Sehingga secara singkat yang namanya visualisasi data itu akan banyak membantu kita untuk memberikan informasi, dan informasi itu jauh lebih mudah untuk dicerna, diingat oleh orang lain dibandingkan kalau informasi itu kita sampaikan dalam bentuk kata-kata. Sebagai ilustrasi, perhatikan nilai dari penjualan kendaraan di 4 kantor cabang yang ada di Kota Bandung, Medan, Bogor, Makassar seperti ini. Berdasarkan data ini kita ingin mendapatkan informasi bagaimana perkembangan penjualan perusahaan selama 4 tahun itu dan mengidentifikasi kantor cabang mana yang perkembangannya paling baik. Tidak mudah mendapatkan dari data ini, apalagi kalau nanti kita akan dapatkan kantor cabang yang lebih banyak. Tetapi seandainya tabel ini kita visualisasikan dalam bentuk grafik di sebelah kanan ini, maka kita akan dapatkan bahwa dengan mudah kita tahu Makassar itu adalah kantor cabang yang memiliki perkembangan paling baik. Sementara Bogor dan Bandung ini mengalami penurunan terutama pada tahun 2020. Singkatnya adalah dengan mendapatkan gambar atau grafik yang di sebelah kanan, informasi yang kita dapatkan jauh lebih cepat dibandingkan kita melihat 16 angka yang ada pada tabel. Kemampuan belajar visualisasi ini juga penting karena ini adalah salah satu kemampuan komunikasi yang harus kita miliki, karena dalam banyak literatur kita bisa temukan bahwa kemampuan komunikasi untuk masa depan itu terbagi dalam 4 kelompok. Yang pertama adalah kemampuan komunikasi verbal, literasi menggunakan teks, kemudian kemampuan komunikasi menggunakan artikulasi, baik gerakan tubuh maupun cara kita menyampaikan. Ini adalah kemampuan komunikasi sosial. Kemampuan berikutnya adalah kemampuan komunikasi numerik menggunakan angka, dan yang terakhir adalah kemampuan komunikasi visual dan spasial yang kita kenal sebagai grafikasi. Selanjutnya, Expert Editor pada awal tahun ini menampilkan salah satu artikel yang menyatakan bahwa kaum milenial sekarang ini, anak-anak muda sekarang ini disebut memiliki kemampuan skimming atau baca sekilas yang luar biasa, dan mereka hanya memiliki konsentrasi penuh selama 8 detik saja pada satu bahan bacaan. Selebihnya kalau terlalu panjang teksnya sudah di skip saja, sehingga banyak orang sekarang itu bekerja membaca itu lihat judulnya saja seolah-olah sudah tahu semuanya. Dan ini bisa kita gantikan informasi yang berupa teks ini dengan angka, dengan gambar secara visual yang nanti bisa memberikan informasi lebih cepat dibandingkan kalau kita meminta audiens kita membaca informasi kita dalam bentuk teks. Bentuk dari visualisasi itu bermacam-macam. Yang pertama bentuknya adalah diagram. Jadi berupa satu buah grafik. Grafiknya bisa macam-macam, dan pada video lain nanti kita akan membahas berbagai macam diagram, berbagai macam grafik untuk tujuan yang berbeda-beda. Visualisasi yang lain itu bentuknya adalah dashboard. Ini berupa layar yang menampilkan
informasi real time dari data yang kita miliki. Dashboard ini biasanya dimiliki oleh banyak organisasi untuk memantau perkembangan, pergerakan, atau perubahan secara cepat yang terjadi pada data yang kita miliki. Sebagai contoh, ini adalah dashboard yang dimiliki oleh webnya Johns Hopkins University terkait dengan perkembangan kasus COVID-19 di dunia. Bentuk visualisasi yang lain adalah infografik yang banyak kita temukan di media-media massa, di mana dalam infografik ini selain menampilkan diagram-diagram atau grafik-grafik dari data yang kita miliki, ini juga dikemas tampilan-tampilan lain, tambahan-tambahan sedikit teks untuk memperjelas informasi yang ingin disampaikan. Secara spesifik, ketika kita bicara peranan visualisasi dalam proses analisis data, kita bisa bagi dalam dua hal, yaitu yang pertama adalah peranannya selama proses analisis data, dan yang kedua adalah peranannya setelah proses analisis data. Selama proses analisis data, beberapa yang bisa disebutkan adalah visualisasi itu penting untuk membantu kita memahami perilaku dari data yang kita miliki. Antara lain adalah mendeteksi adanya anomali data, data-data ekstrim, kode-kode yang berbeda, kode-kode yang tidak standar, dan sebagainya yang ada pada data kita. Tahapan ini juga sering dikenal sebagai proses eksplorasi. Yang lain adalah visualisasi bisa mengarahkan pendalaman-pendalaman pada analisis data berikutnya, yaitu misalnya kalau kita mendapatkan gambar peta di mana dalam satu peta itu ada satu wilayah yang berbeda dengan yang lain, kita barangkali kemudian berdasarkan itu ingin mengelaborasi, melakukan pendalaman-pendalaman kenapa wilayah itu berbeda dengan yang lain, faktor-faktor apa yang menyebabkan berbeda, dan sebagainya. Jadi ini adalah mengarahkan proses analisis ke tahapan berikutnya. Yang lain adalah visualisasi juga sangat mungkin membangkitkan ide baru untuk analisis data. Jadi banyak hipotesis-hipotesis baru, ide-ide analisis yang kemudian muncul setelah kita melihat visualisasi dari data yang kita hasilkan. Sementara itu, setelah proses analisis data, ini lebih banyak pada proses bagaimana menyajikan dan kemudian mendapatkan informasi atau menyampaikan informasi itu kepada orang lain. Sehingga peranannya antara lain adalah kita gunakan untuk meringkas informasi data dari tabel yang biasanya sangat besar, sehingga dengan demikian akan mudah memahami cerita yang ada pada data yang kita miliki. Yang lain adalah memudahkan menyampaikan informasi sehingga kita bisa lebih cepat menentukan aksi apa yang harus dilakukan, tindakan apa yang harus dikerjakan berdasarkan informasi yang tersedia. Juga membantu membuat keputusan untuk memahami apa yang sedang dan telah terjadi. Dan yang lain adalah kita bisa gunakan visualisasi untuk mengarahkan audiens untuk fokus pada hal-hal tertentu yang kita berharap mereka memperhatikan itu. Di video lain nanti kita akan bicara misalkan bagaimana menggunakan warna untuk melakukan ini. Dan yang terakhir adalah dengan visualisasi kita berharap kita mendapatkan informasi mengenai cara bagaimana menuliskan narasi dan laporan. Karena dengan visualisasi kita bisa dengan cepat membayangkan bagaimana kita sebaiknya menceritakan apa yang ada pada data yang kita miliki. 3 contoh aplikasi visualisasi data. Kebanyakan aplikasi visualisasi data tidak membutuhkan kemampuan rumit dalam menguasai Microsoft Excel, spreadsheet, atau coding. Anda bisa langsung memakai berbagai fitur visualisasi data yang disediakan aplikasi-aplikasi tersebut. Berikut beberapa aplikasi layanan visualisasi data gratis yang bisa digunakan dengan mudah. Tableau adalah salah satu aplikasi visualisasi dan analisis data paling populer di dunia. Di versi gratisnya, yakni Tableau Public, pengguna akan dimanjakan dengan beragam fitur visualisasi data untuk membuat bagan, grafis, peta, atau elemen grafis lainnya. Visualisasi data yang dibuat juga bisa dimasukkan ke dalam halaman website manapun,
dan bisa dibagikan ke teman, rekan, kantor, organisasi tempatmu bekerja, dan lain sebagainya. Ada juga galeri publik Tableau yang memuat beragam contoh visualisasi data yang dibuat oleh pengguna Tableau lainnya. Fitur menarik dari Tableau lainnya adalah komunitas penggunanya yang populer dengan sebutan DataFam di Twitter. Para pengguna di komunitas DataFam sering menawarkan bantuan kepada pengguna lainnya untuk meningkatkan kemampuan visualisasi data mereka. Tableau Public didesain untuk peneliti, akademisi, jurnalis, atau siapapun yang ingin membuat dan menjelajah dunia visualisasi data. Tentunya secara gratis. Tableau Public utamanya cocok bagi mereka yang mencari komunitas untuk berbagi data, berkolaborasi secara publik, dan mempelajari visualisasi data yang terinspirasi dari karya orang lain. Flowris, aplikasi yang satu ini adalah jagoannya storytelling dalam visualisasi data. Kalau Anda ingin bercerita menggunakan visualisasi data, Flowris adalah pilihan yang tepat. Ia menyediakan beragam fitur storytelling yang lebih menarik untuk pembaca, ketimbang sekadar tabel, bagan, atau grafis. Satu perbedaan utamanya dengan Tableau, jika Tableau adalah aplikasi berbasis desktop, Flowris cukup digunakan di browser. Selain itu, Anda juga bisa memilih banyak template visualisasi data dari librarinya. Flowris adalah aplikasi visualisasi data yang lebih sering digunakan untuk membagikan storytelling di media sosial dan website. Untuk para jurnalis, yang menyenangkan dari aplikasi visualisasi data gratis ini adalah keunggulannya dalam menyediakan storytelling asyik. Ia mampu menjembatani data yang diolah para jurnalis dengan kebutuhan pembaca untuk memahami cerita secara komprehensif. Google Data Studio adalah platform analisis dan visualisasi data gratis yang cukup menarik. Pengguna bisa memproduksi laporan informatif dan halaman web yang ciamik dilihat. Untuk menggunakan Google Data Studio, tinggal masuk menggunakan akun Google. Kalau Anda adalah seorang desainer atau teknisi data yang kerap menggunakan produk-produk Google, platform ini bisa dicoba. Konektivitasnya ke layanan Google yang lain seperti Google ADS dan Google Analytics akan memudahkan pekerjaan. Namun, tentu ada beberapa keterbatasan dalam fitur-fiturnya jika dibandingkan dengan aplikasi visualisasi data gratis lainnya. Demikian secara singkat pemaparan mengenai apa itu visualisasi data dan bagaimana peranannya dalam analisis data. Semoga bermanfaat.